Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Semoga semuanya senantiasa dalam kesehatan dan perlindungan Allah Ta'ala. Baik, di kesempatan kali ini kita akan belajar satu hal yang penting. Bahkan ini lebih penting sebelum kita melakukan pembelajaran. Ini lebih penting sebelum seseorang menuntut ilmu. Ini lebih penting sebelum seorang penuntut ilmu ingin memutuskan belajar berbagai banyak hal. Dan ini yang menjadi kebiasaan yang baik yang dilakukan oleh para pendahulu kita, oleh para salafun sholih. Apa itu? Ada yang tahu? Dia hanya terdiri dari satu kata. Ya, hal ini sangat penting untuk setiap orang yang ingin menyelami ilmu. Satu kata itu adalah adab. Ya, satu kata tersebut adalah adab. Pernah dengar kata adab, anak sekalian? Ya, adab ini dihubungkan dengan akhlak atau cara bersikap seseorang, baik dalam perkataannya, baik dalam tingkah lakunya, maupun dalam segala aspek sikap dalam kehidupannya. Ya, jadi banyak orang yang keliru di akhir zaman ini, yang terburu-buru dalam belajar, dalam menuntut ilmu, tanpa terlebih dahulu memulainya dengan adab. Padahal, sebagai seorang muslim, para ulama kita telah mencontohkan cara yang mulia ini. Mereka telah menggariskan tuntunan yang mulia ini yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah tahapan pertama sebelum kita belajar lebih jauh dalam menuntut berbagai macam bidang ilmu. Seperti perkataan seorang ulama Imam Darul Hijrah, Imam Malik rahimahullah, suatu ketika beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, "Pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu." Pesan beliau kepada pemuda tersebut, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu. Sampai-sampai seorang ulama juga, Yusuf bin Al-Husain, pernah mengatakan kenapa sampai para ulama mendahulukan mempelajari adab sebelum menyelami berbagai macam ilmu yang lainnya. Perkataan beliau adalah, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Ya, jadi beliau mengatakan, Yusuf bin Al-Husain mengatakan, dengan mempelajari adab, maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Luar biasa ya. Hal ini yang banyak tidak diketahui atau dilewatkan oleh generasi yang hidup di belakang hari ini. Dari kata-kata beliau tersebut,
kita bisa ambil faedahnya bahwa kita akan sulit untuk menjadi orang yang berilmu bila kita tidak sempurna dalam mempelajari adab. Syekh Shaleh Al-Utsaimin juga pernah mengatakan, perkataan beliau, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab, maka ilmu akan disia-siakan. Begitu juga Ibnu Mubarak pernah mengatakan, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu selama 20 tahun. Bayangkan, lebih lama yang mana? Lebih lama dalam mempelajari adab sebelum atau dibandingkan mempelajari ilmu. 30 tahun lamanya untuk belajar adab, baru dilanjutkan untuk mempelajari ilmu. Ibnu Sirin juga pernah mengatakan, para ulama terdahulu mempelajari petunjuk atau adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jadi, adab ini dijadikan menjadi petunjuk dalam mereka memahami suatu ilmu. Pernah juga Ibnu Mubarak menerima sebuah perkataan dari Makhlad bin Al-Husain. Isi perkataannya adalah, kami lebih butuh dalam mempelajari adab daripada banyak menguasai hadis. Ini yang terjadi di zaman beliau. Tentu di zaman kita ini adab dan akhlak seharusnya lebih serius untuk dipelajari. Nah, bagaimana yang kita alami saat ini anak sekalian? Apakah saat ini kita telah menguasai adab yang mulia, kemudian mempraktekannya, lalu belajar tentang ilmu, atau sebaliknya? Di sebuah negara, hari ini, di salah satu negara yang tidak jauh dari Indonesia letaknya, yaitu di negara Australia, di tingkat dasar mereka terlebih dahulu belajar adab kurang lebih selama 1 tahun sebelum mereka belajar tentang matematika, tentang sains, atau berbagai ilmu yang lainnya. Mereka belajar tentang nilai-nilai kejujuran, mereka belajar tentang nilai-nilai kerjasama, mereka belajar tentang nilai-nilai empati dan kepedulian. Padahal Australia bukanlah negara Islam, tapi mereka mempraktekkan apa yang Islam sudah terapkan terlebih dahulu. Ya, jadi adab ini menjadi kunci ternyata. Apabila seorang penuntut ilmu, apabila seorang murid tidak mendahulukan memperbaiki adab dan belajar tentang adab, dan kemudian dia tergesa-gesa untuk segera menuntut ilmu, maka yang akan terjadi adalah ketidaksempurnaan dalam memperoleh ilmunya, atau bahkan keberkahan dari ilmu yang dia peroleh dari gurunya itu akan berkurang. Kita bisa saksikan di hari ini anakku sekalian, bagaimana kondisi kelas-kelas di kebanyakan sekolah yang ada di negeri kita. Tentu ini tidak untuk menyamaratakan semua sekolah, tapi umumnya di setiap kelas-kelas tersebut kita bisa lihat
ketika kegiatan belajar sudah dimulai, ketika seorang guru mulai memaparkan sebuah pelajaran, betapa banyak riuh suara di kelas yang menyertai penjelasan dari sang guru. Sehingga berulang kali sang guru harus membuat kelas tersebut menjadi tertib. Akhirnya apa yang terjadi? Guru juga manusia. Ada waktunya guru tersebut terbatas kesabarannya. Akhirnya apa? Akhirnya rencana-rencana sang guru untuk memindahkan ilmunya dari kepala sang guru, dari pikiran sang guru kepada murid, itu menjadi terganggu. Penerimaan kepada sang murid pun juga akan terganggu. Itu baru satu bentuk, baru satu masalah yang dilewati dari adab ini, yaitu adab ketika ada guru yang sedang mengajar. Maka baiknya sikap seorang siswa adalah memperhatikan, diam dan tidak bicara ketika sebelum diizinkan oleh sang guru. Hari ini kita banyak menyaksikan bahwa satu adab penting itu sudah terlewatkan. Oleh karena itu, kita akan temukan ketimpangan, ketidakseimbangan dalam pembelajaran, dalam memperoleh ilmu tersebut. Pernah juga kami dapatkan di sebuah tempat kisah dari sahabat kami yang ada di Sudan sana, ketika sedang menuntut ilmu mencari sanad hadis atau belajar dari ulama yang memiliki sanad. Ketika mulai penyampaian ilmu oleh sang ulama, oleh sang syekh, kemudian ada salah satu penuntut ilmu yang mengantuk. Ketika syekh tersebut sedang menjelaskan tentang faedah dan sanad sebuah hadis, maka apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian sang guru, sang ulama tersebut meminta salah satu muridnya tersebut yang mengantuk tadi untuk keluar dari ruangan, dan tidak diizinkan untuk kembali ke ruangan tersebut. Kenapa? Karena kalau diteruskan ada yang terputus karena ngantuknya tadi, dan berbahaya ketika dia ingin menyampaikan ilmu itu kembali keluar kepada orang lain. Ada yang terlewatkan dari yang sang murid dengarkan karena mengantuk tadi. Itulah pentingnya adab yang kita pelajari ketika menuntut ilmu. Imam Abu Hanifah, seorang ulama yang sangat dikenal di zamannya, lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Dan itulah yang sangat kurang dari kita saat ini. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak yang sangat luhur. Dan juga di antara yang mesti kita perhatikan dalam adab adalah menjaga pembicaraan atau menjaga lisan. Luruskanlah lisan kita untuk berkata yang baik,
santun, dan bermanfaat. Umar bin Abdul Aziz, salah satu khalifah dalam kepemimpinan Islam, pernah mengatakan, siapa yang menghitung-hitung perkataannya dibanding amalnya, tentu ia akan sedikit bicara, kecuali dalam hal yang bermanfaat. Sehingga Ibnu Rajab menanggapi, benarlah kata beliau, kebanyakan manusia tidak menghitung perkataannya daripada amalannya. Ini disampaikan atau termaktub dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ya, sehingga yang banyak kita saksikan hari ini anak-anakku sekalian, bahwa banyak orang yang mudah sekali berkata, ya mudah sekali banyak bicara, tetapi sedikit dalam berbuat, sedikit dalam amalan. Dan banyak orang yang beramal itu tanpa dasar ilmu yang benar, sehingga yang terjadi adalah ketidakseimbangan dalam kehidupan, sehingga yang terjadi adalah kekacauan. Jadi anak-anakku sekalian, anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah, satu hal penting yang para ulama kita pesankan, ulama adalah pewaris Nabi. Mereka menyampaikan apa yang Rasulullah telah ajarkan. Satu pesan penting dari mereka adalah pelajarilah adab. Pelajarilah adab. Dan pelajarilah adab sebelum kita mempelajari berbagai ilmu yang sangat luas ini. Mari kita siap untuk berubah menjadi pelajar muslim yang lebih baik lagi dengan mempelajari adab. Demikian penyampaian awal materi di kesempatan kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.